Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alon Gipari Pulungan. Di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan ekologis di sekitar lingkungan rumah saya. Rumah saya berada di Jakarta Timur dan daerah tempat tinggal saya tuh tidak rata, jadi ada yang turun, ada yang naik. Alias ada dataran tingginya, ada dataran rendahnya. Dan rumah saya ini itu bertepatan juga dengan sumber perairan seperti sungai yang ada di Kalimalang. Nah, kenapa saya memilih ekologis dalam uh, perencanaan pemberdayaan pada video kali ini? Karena ekologis itu penting untuk teman-teman ketahui, dan terutama bagi masyarakat di rumah saya tentunya, karena ini berkaitan dengan alam. Kita akan ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, di sini ada konteks cerita awal atau akhir. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, kondisi lingkungan sekitar. Kedua, siapa yang terlibat. Dan yang ketiga adalah bentuk pembelajaran. Nah, yang pertama, kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitar saya itu cukup lembab teman-teman, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa rumah saya itu dekat dengan daerah perairan dan datarannya itu tidak rata, jadi ada yang naik, ada yang turun. Jadi setiap dataran itu beda-beda tapi cenderung lembat. Nah, untuk yang kedua, siapa yang terlibat? Yang terlibat tentunya adalah warga di daerah sekitar sini atau sekitar tempat tinggal saya. Nah, yang ketiga adalah bentuk pembelajarannya. Bentuk pembelajarannya itu ada banyak teman-teman. Yang pertama, mulai sosialisasi, terus juga kerja bakti dan lain-lain teman-teman. Next. Oke, di sini ada namanya kepala regu, alias di sini ada dokumentasi dari kepala Karang Taruna dan wakil kepala Karang Taruna. Nah, untuk ketuanya sendiri itu bernama Bang Maulana, sedangkan untuk wakilnya itu bernama Bang Andika. Nah, di sini ada salah satu dokumentasi dari beliau terkait sosialisasi terkait lingkungan. Nanti akan saya sertakan juga video wawancara singkat saya bersama wakil ketua dari Karang Taruna itu sendiri, yaitu Bang Andika. Nah, oke Bang Andika. Ya, Bang. Nah, dulu kan saya pernah dengar tuh kalau daerah sini sekitaran Parangjati dan Budi Rahman tuh pernah kena banjir bandang gitu Bang, tahun 2020. Oke, Itu betul. karena curah hujan tinggi dan saya melihat waktu itu banyak sampah di Kalimalang Bang. Nah, kalau untuk sekarang itu gimana Bang untuk sampah-sampah yang ada di Kalimalang itu, apakah sudah berkurang apa bagaimana Bang? Oke, Bang Alwan. Alhamdulillah ya, Bang. Sekarang semenjak kita ada program dari kelurahan, dari daerah lingkungan kita, banyak warga-warga yang sudah dibina atau diberitahu supaya tidak membuang sampah sembarangan, dan juga menjaga lingkungan kita supaya tidak banjir ya, Bang. Nah Bang, dari yang Abang sebutin itu tadi ya, programnya itu yang dilakukan tuh apa Bang? Kayak misalkan gotong royong atau bank sampah gitu, bisa dijelaskan Bang? Oke, untuk program dua-duanya kita masuk ya Bang. Yang pertama program kerja bakti, karena ini lingkungan kita, jangan hanya sendiri-sendiri. Betul Bang. Lalu yang kedua untuk bak sampah itu menurut saya program yang bagus Bang, karena dari bak sampah ini kita bisa bisa mengelola sampah dengan baik lagi sih Bang. Lebih gampang maksudnya, karena kan ada yang mengambil bak sampahnya itu. Oke. Terima kasih ya Bang atas pemberitahuannya dan sosialisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berada di penghujung video. Di sini ada penutup dan refleksi. Nah, untuk refleksi sendiri berkaitan dengan ekologis. Ekologis itu merupakan salah satu prinsip yang kita pelajari dalam pendidikan sepanjang hayat. Nah, jadi pendidikan sepanjang hayat itu berperan penting dalam menyiapkan, mengatur, dan merencanakan bagaimana seorang fasilitator atau seorang individu yang profesional itu mengatur masyarakat di sekitarnya untuk selalu menjaga dan memiliki kesadaran tinggi bahwa menjaga lingkungan sekitar itu merupakan hal yang penting. Nah, tapi dasarnya itu dari pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merupakan dasar atau inti dari pembelajaran ekologis pada hari ini,
Nah, sekian dari saya. Mungkin kita harus lebih baik lagi dalam menjaga lingkungan tentunya ya kan. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.